Selama periode 2019 hingga 2024, DPR RI telah menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Undang-Undang APBN setiap tahunnya. Setiap tahun, APBN disahkan dalam bentuk undang-undang yang terpisah untuk tahun anggaran yang bersangkutan, yang artinya DPR RI telah mengesahkan 5 undang-undang APBN dari tahun 2019 hingga 2024. Secara rinci, Undang-Undang APBN yang disahkan adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 untuk APBN Tahun Anggaran 2019, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 untuk APBN Tahun Anggaran 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 untuk APBN Tahun Anggaran 2021, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 untuk APBN Tahun Anggaran 2022. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 untuk APBN Tahun Anggaran 2023. Dan berikut ringkasan kinerja DPR RI dalam fungsi anggaran selama periode 2019-2024. Secara singkat, target ekonomi makro dan pembangunan yang disepakati antara DPR dengan pemerintah dalam rancangan Undang-Undang APBN tahun 2020 adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, laju inflasi sebesar 3,1%, nilai tukar rupiah sebesar Rp14.400 per US dollar, harga minyak mentah Indonesia seharga 63 US dollar per barel, lifting minyak mentah sebesar 755.000 barel per hari, lifting gas bumi sebesar 1.191.000 barel setara minyak per hari, suku bunga SPN sebesar 5,4%. Sementara itu, pendapatan negara tahun 2020 direncanakan sebesar Rp2.233,2 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.865,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp367,0 triliun serta hibah sebesar Rp0,5 triliun. Kemudian belanja negara dalam APBN tahun 2020 direncanakan sebesar Rp2.540,4 triliun dengan alokasi terbesar untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.683,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp856,9 triliun. Memasuki bulan Maret 2020, pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020 terasa mendapat tekanan berat dengan adanya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, DPR mendukung dan menyetujui berbagai rencana pemerintah untuk melakukan refocusing atau realokasi sejumlah anggaran dalam APBN tahun anggaran 2020 untuk penanganan pandemi COVID-19. Upaya yang dilaksanakan adalah pembahasan dan persetujuan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Untuk menindaklanjuti Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, Presiden telah mengeluarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur APBN tahun anggaran 2020, yakni anggaran pendapatan negara yang semula diperkirakan sebesar Rp2.233,2 triliun berubah menjadi Rp1.760,9 triliun atau turun sebesar 26,82%. Sementara itu, anggaran belanja negara yang semula diperkirakan sebesar Rp2.540,4 triliun mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp2.613,8 triliun atau naik sebesar 2,89%. Dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19 sendiri, dianggarkan sebesar Rp255,110 triliun untuk sektor kesehatan dan anggaran penanganan dampak ekonomi dan sosial pandemi COVID-19 sebesar Rp405,1 triliun yang merupakan bagian dari anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.851,1 triliun. Dalam tahun sidang 2020-2021, pembahasan RUU APBN tahun anggaran 2021 selain harus mengalokasikan program dan anggaran penanganan COVID-19 dan dampaknya, juga harus memastikan keberlanjutan pembangunan nasional dan pelayanan umum negara.
Besaran asumsi ekonomi makro dalam RUU APBN tahun 2021 meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, laju inflasi sebesar 3%, nilai tukar rupiah sebesar Rp14.600 per US dollar, tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,29%, harga minyak mentah Indonesia senilai 45 US dollar per barel, lifting minyak bumi sebesar 705.000 barel per hari, dan lifting gas bumi sebesar 1.007.000 barel setara minyak per hari. Dengan asumsi dasar ekonomi makro yang telah disepakati, maka DPR RI menyepakati pendapatan negara dalam APBN tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.743,65 triliun dari Rp1.776,4 triliun yang diusulkan oleh pemerintah. Turut dibahas dan diputuskan pula besaran proyeksi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.444,54 triliun dari Rp1.481,9 triliun yang diusulkan oleh pemerintah. DPR juga menyepakati pengeluaran belanja negara sebesar Rp2.750,0 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.954,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp795,48 triliun. Seiring dengan tren pemulihan kesehatan rakyat dan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19, pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI telah menyepakati beberapa asumsi dasar ekonomi makro pada APBN tahun anggaran 2022 sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, laju inflasi sebesar 3%, nilai tukar rupiah sebesar Rp14.350 per US dollar, tingkat suku bunga surat utang negara 10 tahun ditetapkan sebesar 6,80%, harga minyak mentah Indonesia senilai 63 US dollar per barel, lifting minyak bumi sebesar 703.000 barel per hari, dan lifting gas bumi sebesar 1.036.000 barel setara minyak per hari. Pendapatan negara pada tahun 2022 diproyeksikan tetap dapat melanjutkan kinerja positif seiring prospek pemulihan ekonomi di tahun 2022. Namun demikian, secara nominal pendapatan negara di tahun 2022 belum dapat kembali pada posisi sebelum pandemi COVID-19. Dalam APBN tahun 2022 disepakati jumlah pendapatan negara sebesar Rp1.846,1 triliun yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.510,0 triliun. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp335,6 triliun dan hibah sebesar Rp0,6 triliun. Sedangkan anggaran belanja negara tahun 2022 disepakati sebesar Rp2.714,2 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.944,5 triliun serta anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp769,6 triliun. Pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan 1 DPR RI tahun sidang 2022-2023, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro tahun anggaran 2023, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, laju inflasi sebesar 3,6%, nilai tukar rupiah sebesar Rp14.800 per US dollar, tingkat suku bunga surat utang negara 10 tahun ditetapkan sebesar 7,9%, harga minyak mentah Indonesia senilai 90 US dollar per barel, lifting minyak bumi sebesar 660.000 barel per hari, serta lifting gas bumi sebesar 1.100.000 barel setara minyak per hari. DPR RI dan pemerintah juga sepakat untuk melanjutkan konsolidasi fiskal yang berkualitas. Agenda ini ditujukan untuk memperkuat mobilitas pendapatan negara, di mana pada tahun anggaran 2023 ini ditargetkan sebesar Rp2.463,0 triliun yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.021,2 triliun. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp441,4 triliun dan hibah sebesar Rp0,4 triliun. Dalam APBN tahun anggaran 2023, DPR RI dan pemerintah juga mengalokasikan belanja negara sebesar Rp3.061,2 triliun
yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp804,7 triliun. Tahun 2024 menjadi tahun terakhir masa bakti pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sehingga APBN 2024 memiliki peran penting dalam menyelesaikan program-program strategis serta memberikan fondasi yang kuat untuk transformasi pemerintahan dan ekonomi yang berkelanjutan. DPR dan pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2024, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi yang terkendali sebesar 2,8%, nilai tukar rupiah sebesar Rp15.000 per US dollar, tingkat suku bunga surat utang negara 10 tahun ditetapkan sebesar 6,7%, harga minyak mentah senilai 82 US dollar per barel, lifting minyak bumi sebesar 635.000 barel per hari, serta lifting gas bumi sebesar 1.033.000 barel setara minyak per hari. Pendapatan negara tahun 2024 diestimasi sebesar Rp2.802,3 triliun dengan sumber terbesar dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.309,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp492 triliun dan hibah sebesar Rp0,4 triliun. Sementara itu, belanja negara dalam APBN tahun 2024 direncanakan sebesar Rp3.325,1 triliun dengan alokasi terbesar untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,5 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun. Beberapa capaian penting lainnya terkait langsung dengan pembahasan anggaran negara oleh DPR RI periode 2019-2024 antara lain adalah: pertama, DPR RI menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 menjadi undang-undang pada Selasa, 12 Mei 2020. Perpu ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus melanjutkan langkah-langkah dalam rangka mengatasi ancaman COVID-19 di bidang kesehatan, ancaman sosial, dan ancaman perekonomian, serta stabilitas sistem keuangan. Kedua, DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau RUU HPP menjadi undang-undang dalam sidang paripurna Kamis 7 Oktober 2021. RUU HPP diharapkan menjadi komponen penting dalam reformasi perpajakan, terutama menuju sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Pandemi COVID-19 telah memberikan momentum dan sudut pandang baru dalam menata ulang dan membangun fondasi baru perekonomian, termasuk menata ulang sistem perpajakan agar lebih kuat menghadapi tantangan pandemi dan dinamika masa depan. Ketiga, pada tahun sidang 2022-2023, DPR RI menyetujui RUU tentang pengembangan penguatan sektor keuangan atau RUU P2SK menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 15 Desember 2022. RUU P2SK sangat dinantikan oleh publik, khususnya para pelaku ekonomi. Undang-undang ini didedikasikan untuk mendukung dan mewujudkan upaya pembangunan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia, yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan beragam, serta perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi.